Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. ya. Selamat pagi. Ya. Kita mulai ya, saudara-saudara ya. Halo. Oke, kita mulai ya. Saya rekam dulu. Recording in progress. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya bagi Anda di tempatnya masing-masing ya. Ini kita lanjutkan kelas kita karena kelas kita sudah mulai berjalan efektif ya. Menyongsong untuk pelaksanaan UTS ya minggu ke-8 dan posisi kita saat ini minggu ke-5 ya. Saudara-saudara, mata kuliah kita ini jaringan wireless ini memang dari minggu 1 sampai minggu ke-4 ya kan. Saya perkenalkan dulu tentang dasar-dasar propagasi gelombang elektromagnetik ya. Karena seperti kita ketahui kan jaringan wireless dan mobile communication ini kan menggunakan prinsip atau memanfaatkan prinsip propagasi gelombang elektromagnetik ya, antara transmitter dengan receiver dalam satu konfigurasi jaringan ya. Karena memanfaatkan prinsip propagasi gelombang elektromagnetik ya dan tidak lagi menggunakan kabel ya untuk menghubungkan jaringan komputer, maka jaringan wireless ini saudara-saudara sangat tergantung dengan karakteristik propagasi gelombang elektromagnetik seperti kita pelajari minggu-minggu sebelumnya ya. Sehingga jaringan propagasi gelombang elektromagnetik ini saudara-saudara kan itu betul-betul ya kan harus kita pahami sebagai suatu hubungan komunikasi ya kan, yang memanfaatkan prinsip ya kan modulasi dan demodulasi ya. Karena itulah saya perkenalkan dalam pertemuan kita kali ini gitu kan bagaimana data itu bisa dikirimkan di dalam propagasi atau perambatan gelombang elektromagnetik yang digunakan dalam jaringan wireless ya. Baik itu wireless yang berbasis microwave ya atau juga wireless yang nanti berbasis kepada cahaya atau optik seperti itu ya. Prinsipnya sama. Prinsipnya ya dia itu baik yang wireless berbasis gelombang microwave ya atau juga optik ya atau juga bisa sampai ke terahertz ya kan. Itu prinsipnya sama ya. Kita menggunakan prinsip ya kan modulasi dan demodulasi ya. Di transmitter modulasi data, di receiver itu adalah demodulasi ya, sehingga data dari network itu berada dalam proses ini ya, proses modulasi dan proses demodulasi di receiver seperti itu. Karena itu saudara-saudara kita pelajari dulu kan prinsip-prinsip dasar modulasi data ya. Modulasi itu apa sih? Ya, modulasi itu adalah ya kan menitipkan pesan di dalam frekuensi pembawa ya. Jadi yang bertugas untuk membawa frekuensi itu dalam jaringan wireless itu kita sebut sebagai frekuensi karier ya atau frekuensi pembawa. Frekuensi karier ini adalah frekuensi kerja. Frekuensi kerja yang digunakan di dalam wireless ya. Seperti kita ketahui kan wireless itu umumnya menggunakan frekuensi 2,4 GHz ya. Berada di daerah microwave ya. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga frekuensi kerja ini ya kan sebagai pembawa data ya kan, itu bagaimana cara dia membawa data? Cara dia membawa data adalah menggunakan prinsip modulasi ya. Modulasi itu adalah ya kan bisa kita artikan secara sederhana kan sebagai menitipkan pesan ya. Jadi kalau frekuensi karier itu adalah pembawa pesannya, kalau modulasi adalah cara dia membawa pesannya atau datanya ya. Sehingga modulasi itu adalah merupakan proses konversi kan dari electrical signal ya kan into ya kan menjadi data ya kan gelombang elektromagnetik ya. Ada 4 jenis modulasi kan, ada analog modulation, ada digital modulation, ada pulse modulation ya, ada spread spectrum modulation ya. Jadi itu analog modulasi ini saudara-saudara kan itu jenisnya kan ada seperti kita ketahui ya, itu ada amplitude modulation ya kan, frekuensi radio FM gitu kan, yang televisi kan itu juga menggunakan teknik ini ya, frekuensi modulation radio kan, dan short wave broadcasting ya.
Kemudian yang digital modulation ya kan, ini adalah menggunakan modulasi itu data yang digital ya. Jadi data digital 0 dan 1 itu dimodulasi dari dalam frekuensi carrier seperti itu ya. Kemudian itu modulasi ini saudara-saudara ya kan, itu seperti tampak dalam gambar ini gitu kan, itu dibagi-bagi macam-macam ya, terutama yang digital modulation ya. Digital modulation ini berkembang tekniknya kan, banyak sekali variannya ya kan, varian itu jenis-jenis modulasi data ya kan, karena dia sudah memiliki standar mengenai data yang akan dimodulasikan, ya, ini data digital. Karena data digital ini sudah standar ya kan, 0 dan 1 ya, 0 dan 1 ya kan, sehingga modulasi yang dikembangkan tekniknya itu sangat beragam sekali ya, mulai dari ESK ya, amplitude shift keying modulation ya, FSK ya, frequency shift keying modulation ya, ada PSK phase shift keying modulation ya kan, ada OAM ya, orthogonal amplitude modulation, ada OFDM ya, orthogonal frequency division multiplexing ya. Ini banyak sekali perkembangannya ya. Perkembangan tidak hanya terbatas pada ini saja. Ini sebagai salah satu contoh ya. Contoh-contoh teknik-teknik modulasi data digital ya, yang juga dipakai di dalam digunakan di dalam itu jaringan wireless ya. Karena jaringan wireless ini gitu kan, tadi saya sampaikan ya kan, bertumpu kepada frekuensi carrier sebagai pembawa data. Nah, bagaimana frekuensi carrier membawa data? Ya, dia menggunakan teknik modulasi. Nah, bagaimana jenis-jenis teknik modulasi? Nah, teknik modulasi ini jenis-jenisnya ya, hingga sampai ke teknologi spread spectrum yang saat ini juga itu banyak sekali diterapkan seperti itu ya. Saudara-saudara, itu di dalam teknologi wireless ya, itu informasi atau data ini gitu kan, itu men-input ya, memodulasikan data apa saja ya, data suara, data dari komputer ya, data-data ya, kalau data-data dari network ya, itu udah nggak karu-karuan ya, tergantung daripada itu data-data yang diolah oleh komputer itu sendiri, oleh jaringan itu sendiri ya, karena data itu kan sudah distandarkan menjadi bentuk frame ya, frame di dalam TCP/IP gitu kan. Nah, frame itu isinya macam-macam ya, ada jenis data file, ada jenis data email, ada jenis data web, ada jenis data nggak karu-karuan ya. Nah, encoding ini saudara-saudara ya kan, itu adalah cara dia ya kan di dalam modulasi ini adalah mengenkripsi ya, mengenkripsi data ya. Sebagai contoh gitu kan, data suara kita ini saudara-saudara ini di encoding ya, di encoding menjadi data digital kan 101 ya. Data suara saya ini kan memiliki frekuensi, ada rendah gitu ya, rendah, ada tinggi ya itu. Nah, ini di encoding ya, di enkripsi ya, dienkripsi menjadi data digital 0 dan 1 ya. Ini ya nanti akan dimodulasikan ke dalam frekuensi carrier. Modulasi oleh ESK ini ya. Ada frekuensi shifting ya, penguncian frekuensi ya, penguncian ya berdasarkan pergeseran frekuensi ya. Teknik ini saudara-saudara ya kan, itu agak berbeda dengan amplitude modulation ya kan. Kalau amplitude modulation itu kan, itu adalah yang ada amplitude satunya dimodulasi. Kalau nggak ada modulasi satunya dia nggak dimodulasi ya. Tapi kalau frekuensi modulation ya kan, dia berdasarkan gitu kan tingkat kemunculan data 1 atau 0 ya kan, itu dalam periode tertentu ya, itu dimodulasi. Nah, ini bedanya ya. Kelihatan ya saudara-saudara? Kelihatan? Kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, ini bedanya ya. Ini data digital 1 dan 0 ya, 1 dan 0 dan seterusnya ya. 1 dan 0 ini kalau ESK ya kan, maka dia yang hanya yang satu aja ya, amplitude yang satu. Amplitude itu kan itu sinyal yang paling tinggi ya, amplitude sinyal yang paling tinggi ya. Jadi amplitude sinyal yang tinggi itu dimodulasi menjadi
sinyal ya kan, analog ya, seperti ini frekuensinya ya. Jadi ISK ini kalau 0 enggak ya, kalau 0 enggak ya, hanya sinyal yang amplitudenya 1 yang dimodulasi ya, yang 0 enggak dimodulasi. Tapi yang 0 ini ada jeda di sini ya, ada jeda ya kan, dia sinyalnya enggak ada. Kalau yang 1 sinyalnya ada, kalau yang 0 sinyalnya enggak ada. Nah, pada waktu diterima oleh receiver ya, sinyal yang bolak-balik ini saudara, yang osilasi ini kan, itu adalah dirubah menjadi 1 digital ya, digital 1. Yang tidak ada sinyalnya dirubah menjadi 0 ya. Jadi modulasi ini saudara-saudara waktu ditransmit oleh frekuensi karier ya, waktu dibawa oleh frekuensi karier ya, oleh wireless ya, itu nanti diterima oleh penerima. Penerima menerjemahkan. Jadi osilasi diterjemahkan 1 ya, nggak ada osilasi 0. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau FSK, nah, FSK ini saudara-saudara dirubah dalam frekuensi, dalam domain frekuensi ya. Frekuensinya seperti ini ya. Frekuensinya adalah semakin itu banyak, itu semakin banyak sinyal digitalnya gitu kan, frekuensinya semakin banyak ya. Nanti juga sama, juga receiver akan melakukan demodulasi ya, demodulasi kan, atau decoding ya, merubah ya kan sinyal yang osilasi tinggi menjadi 1, osilasi rendah menjadi 0 ya. Nah, ini osilasi tinggi menjadi 1 ya kan, ini yang osilasi rendah menjadi 0. Kelihatan ya frekuensinya kan ya. Kalau yang 1 kan frekuensinya lebih tinggi ya. Frekuensi itu kemunculan sinyal sinusoidal ya, itu lebih banyak dibandingkan yang sinyal yang 0. Seperti itu ya. Paham saudara? Paham Pak, berarti frekuensi ini lebih ke seperti ke panjangnya gitu Pak ya, ke banyaknya gitu Pak ya? Iya, banyaknya osilasi. Nah, gitu kalau ya. Amplitude dulu dia tingginya tadi Pak, tingginya. Ya, tinggi sinyalnya Pak ya? Iya, betul. Ini kan, nah ini kan amplitude modulation ya, amplitude modulation ya. Oke, gitu ya. Nah, gitu ya, ini prinsip-prinsip dasar ya kan. Kok bisa sih wireless itu membawa data? Nah, karena ini ya. Kenapa frekuensi wireless itu bisa membawa data? Ya karena ini, karena adanya modulasi di transmitter ya kepada frekuensi karier pembawa dan demodulasi ya di receiver, seperti itu, penerima ya, sehingga wireless itu bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lain ya. Nah, kalau ini adalah itu masih di wilayah modulasi digital ya. Ini menggunakan skema ya kan, itu skema macam-macam ini ya. Skema ini agak membingungkan ya kan, menurut Anda ya, karena ini menggunakan skema ya kan QPSK ya, quaternary phase shift keying, apalagi ini ya, quaternary phase shift keying ya, PSK ya, betul menggunakan ini ya, betul quaternary phase shift keying ya. Jadi ini kalau kita menggunakan prinsip ini ya, prinsip itu osilasi data ya kan, osilasi atau juga data itu kita anggap sebagai siklus ya kan, maka siklus itu bisa kita bagi menjadi 4 kuadran ya, kuadran 11, kuadran 10, kuadran 00 dan kuadran 01. Nah, ini ya, jadi seperempat siklus ya, seperempat siklus data itu saudara-saudara dia melakukan modulasi ya. Jadi ada data 11 ya, 10, 00, 01 seperti itu ya. Jadi semua data nanti akan dipetakan ke sini semua ya. Kalau data 11 berapa ya kan, 10 berapa, 00 berapa, 01 berapa ya, seperti itu ya. Kemudian juga ada orthogonal frequency division multiplexing, orthogonal ya. Jadi itu sinyal ya kan, sinyal sebagai yang akan dimodulasikan dalam frekuensi karier saudara-saudara ya, tentu adalah digital ya. Itu ya kan, data ini saudara-saudara atau sinyal ini gitu kan ditransmisikan ya kan secara ortogonal frekuensinya. Jadi frekuensinya itu nanti dibagi secara ortogonal ya, dibagi ortogonal gitu kan frekuensinya kan, sehingga frekuensi tadi itu masing-masing ortogonalnya membawa data ya. Nah, ini keuntungannya adalah OFDM ini bisa membawa data lebih banyak karena satu frekuensi gitu kan itu ada ortogonalnya ya, ortogonal. Jadi tidak hanya single frekuensi, tapi satu frekuensi dipecah secara ortogonal. Nah, masing-masing ortogonalnya membawa frekuensi yang berbeda-beda. Sehingga apa? Keuntungannya lebih banyak ya, seperti itu ya.
Kemudian juga ada lagi teknik ya kan, DSSS ya, DS triple ya, Direct Sequence Spectrum ya. Ini juga sama ya kan, data sinyal itu gitu kan, itu dipecah ya, dipecah lagi ke wide frequency band ya, at low power ya. Ini juga pengembangan teknik data digital ya. Jadi frekuensi pembawa itu saudara-saudara kan, misalkan 2,4 GHz ya kan, itu kan terbagi dalam kanal-kanal frekuensi ya. Kalau Anda pernah belajar itu kanal WiFi ya, atau kanal GSM ya kan, atau juga kanal itu channelnya operator GSM kan, satu frekuensi itu dibagi-bagi. Operator itu memiliki masing-masing frekuensi ya, sama memiliki alokasi yang sama ya, alokasi misalkan 900 MHz ya kan, itu dibagi dalam beberapa kanal ya, kanal 900, sekian 900, sekian ini ya. Nah, masing-masing sekian itu kanal-kanal saudara-saudara ya kan, itu ternyata frekuensinya sangat lebar. Nah, alokasi dalam satu kanal yang sangat lebar ini saudara-saudara bisa kita manfaatkan sebagai pembawa sinyal ya, menggunakan teknik DSSS ya, Direct Sequence Spread Spectrum ya. Jadi sinyal atau data yang dari komputer itu saudara-saudara disebarkan ke dalam frekuensi ini atau band ya, atau frekuensi atau pita frekuensi ya. Itu namanya adalah DSSS ya, seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, setelah kita mengetahui gitu kan jenis-jenis modulasi gitu kan pada jaringan wireless ya kan, tentunya kita paham ya kan, bahwa kenapa ya data itu nggak boleh rusak ya, karena data ini adalah berjalan di medium ya, berjalan di medium yang namanya adalah atmosfer atau tanpa medium ya, karena data ini gitu kan merambat ya kan melalui frekuensi carrier ya, atau pembawa sinyal ya. Yang pembawa sinyal inilah yang berperan penting gitu kan, menyambungkan data gitu kan antara komputer satu dengan komputer yang lain ya. Seperti saat ini Anda menggunakan wireless ya di rumahnya masing-masing ya kan, atau juga menggunakan komunikasi data dengan operator langsung ya melalui HP-nya masing-masing, itu juga sama ya, juga sama ya kan. Yang bekerja adalah wireless-nya, teknologi wireless-nya ya. Jadi antara perangkat Anda dengan WiFi itu terjadi yang namanya proses modulasi dan demodulasi data. Ya, tekniknya apa? Macam-macam tekniknya. Ya, yang paling banyak digunakan yang mana? Yang paling banyak digunakan adalah digital modulation. Ya, yang paling banyak itu orang-orang itu di dalam jaringan wireless yang menggunakan PSK ya, pulse shift keying tadi itu ya, pulse shift keying ya, atau FDM atau juga FDM tadi itu ya, seperti itu. Ada pertanyaan saudara-saudara? Silakan kalau ada pertanyaan. Halo. Belum Pak, belum. Ya, oke, belum ya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Oke. Nah, saudara-saudara, ya kan tadi itu adalah itu modulasi data, ya, modulasi data, ya. Sekarang ditambahkan lagi, ya, data ini sudah bisa dibawa oleh frekuensi carrier untuk dikirimkan ke penerima, ya. Jadi ilustrasi sederhana adalah kalau dua komputer dari jaringan wireless itu sudah ada komunikasi gitu kan, ditambahkan lagi, Pak, itu kan kalau satu, Pak, kalau satu user atau klien dengan satu server di dalam jaringan wireless. Kalau banyak kliennya bagaimana? Usernya banyak bagaimana? Ya. Nah, dikembangkan lagi tekniknya, ya, karena usernya banyak, ya, servernya atau kliennya terbatas, dikembangkanlah namanya gitu kan teknologi akses, ya. Jadi di dalam jaringan wireless itu dikembangkan lagi kan ilmu teknik ya kan, atau metode gitu kan, namanya adalah teknologi akses, ya. Teknologi akses ini saudara-saudara gitu kan, ya, itu adalah termasuk daripada ilmu jaringan komputer juga sebetulnya, ya. Jadi jaringan komputer ini gitu kan, supaya semua klien atau user ini bisa mengakses server, maka perlu diatur menjadi berbagai macam jenis, ya. Ada jenis FDMA,
ada TDMA dan ada CDMA, ya. Ini adalah basis utama gitu kan, cara klien atau sub user itu mengakses server di dalam satu jaringan wireless, ya. Ada FDMA gitu kan, Frequency Division Multiple Access, ya. Dan FDMA ini adalah itu dia gitu kan, melakukan kanalisasi, ya, kanalisasi frekuensi, ya. Jadi teknologinya dia adalah melakukan kanalisasi frekuensi, ya. Frekuensi itu dikanalisasi, ya. Sebagai contoh, nomor GSM Anda itu nomor apa itu sebetulnya? Ada yang bisa bantu saya? Pasti punya nomor HP ya? Halo? Nomor HP ada, Pak. Ada. Nomor HP Anda itu GSM ya? Ya, GSM, Pak. Nah, apa itu nomor HP itu? Ya. Nomor HP itu apakah dirancang asal aja sama operator? Ya. Nomor HP itu saudara-saudara yang Anda miliki itu ada pada dasarnya adalah ada kode frekuensi di situ, ya. Ada assigned frekuensi. Ya. Pernah lihat nomor HP Anda yang 5 tahun yang lalu itu dipakai orang? Pernah, Pak. Tidak ada, Pak. Masa? Siapa yang pernah nomor HP-nya udah lama nggak dipakai, tiba-tiba dipakai orang? Saya pernah, Pak. Nah, tapi kenapa? nomor yang sudah hangus gitu ya, Pak. Jadi udah nggak kenapa kok dipakai orang? Karena mungkin frekuensinya kan yang lama kan nggak dipakai, Pak. Nah, mungkin dari operator mungkin digunakan kembali gitu, Pak. Iya betul, itu frekuensi. Jadi kalau kan nggak mungkin ya kan operator ya kan membuang nilai ekonomis frekuensi, betul nggak? Ya. Nah, itulah frekuensi ya. Itu adalah salah satu contoh saudara-saudara. Nomor HP kita ini adalah nomor HP frekuensi tertentu. Jadi kalau nomor HP kita ini kita nggak membayar dalam jangka beberapa bulan, itu kan kita diblokir ya. Sementara calon penggunanya banyak sekali. Jadi nomor-nomor HP kita ini sebetulnya adalah assign pada frekuensi, ya. Kalau nomor HP kita ini kita buang, nggak kita manfaatkan lagi, kita nggak bayar, itu sama operator di refurbish, ya kan, untuk diaktifkan lagi supaya dipakai oleh orang lain, ya, dipakai oleh orang lain. Kenapa saudara-saudara? Karena frekuensi ini saudara-saudara terbatas, ya. Anda bisa tahu tuh, ya kan, satu operator itu ada berapa puluh juta pengguna, ya. Berapa puluh juta pengguna ini kan assign pada satu frekuensi, ya. Dan itu kan nilai ekonominya sangat tinggi. Kalau ada nomor nggak dipakai selama 1 tahun 2 tahun, nah di sama operator di refurbish lagi, ya, supaya bisa dijual lagi, ya, seperti itu, ya. Jadi saudara-saudara, betul. Karena itulah ya kan, kenapa demikian? Karena memang gitu kan, betul, kanal frekuensi GSM ini gitu kan sudah terbatas, sudah sangat terbatas, ya. Tidak bisa lagi gitu kan dikembangkan dengan betul secara masif lagi, ya. Harus dipakai teknologi yang lain. Sehingga apa? Sehingga wireless ini masuk gitu kan, supaya menjembatani gitu kan keterbatasan frekuensi, ya. Seperti itu, ya. Jadi saudara-saudara kan, betul, kalau Anda punya nomor gitu kan, itu pada hakikatnya itu adalah nomor frekuensi, ya, yang harus betul dimanfaatkan oleh operator gitu kan untuk memberikan layanan, ya, seperti itu, ya. Nah, ini saudara-saudara, skema mengenai FDMA gitu kan, Frequency Division Multiple Access, ya kan. Jadi gitu kan dalam satu kanal, bentuk kanalnya GSM, ya kan, kanal GSM satu operator kan, itu satu frekuensi itu dibagi-bagi lagi gitu kan dengan teknologi, ya, boleh OFDM dengan orthogonal frekuensi, macam-macam. Prinsipnya adalah sama, ya. Satu frekuensi itu adalah assign kepada satu user atau satu klien, ya, satu klien. Bayangkan ya kan, misalkan satu operator X, ya kan, dia mempunyai pelanggan 50 juta. Berarti dia harus punya 50, ya kan, assign frekuensi, ya, yang bisa membawa data tadi itu, ya, seperti ini, ya. Sehingga frekuensinya berbeda-beda, karena ada frekuensi 1, 2 dan seterusnya, ya. Ada TDMA, ya, Time Division Multiple Access, ya. Jadi ini Time Division Multiple Access ini saudara-saudara gitu kan, itu adalah metode antri data, ya, antri akses, ya, antri akses satu sama lain. Nah, ini juga betul, ini juga digunakan ya di dalam teknologi GSM, ya. Jadi betul slot time, ya,
pembagian slot time waktu transmit dan receive itu diatur supaya apa? Supaya misalkan dalam satu sel jaringan seluler ya, satu sel ya kan, itu ada di situ mengcover edge gitu kan 2 juta pengguna. Gimana 2 juta pengguna ini bisa masuk ya diterima oleh server, tentu harus diatur yang namanya dengan TDMA ya, time division multiple access ya. Sebagai contoh gitu kan, Anda bisa pernah bayangkan gitu kan, satu sel ya GSM gitu kan mengcover misalkan 10 juta pengguna. Nah, pernah ingat saudara-saudara waktu kita masih menggunakan SMS ya kan, SMS kita itu kalau hari raya kan telat ya, betul kan? Ada yang pernah ingat menggunakan SMS atau nggak pernah? Pernah, Pak. Nah, waktu hari raya itu kan kita submit ya, kita kirim SMS ya, short message service ya kan, untuk mengucapkan selamat hari raya itu kan pasti telat ya, nggak bisa cepat. Kenapa? Ya, Antrian itu tadi ya, Pak. nah karena masalah antrian gitu kan di server ya, di server itu bisa jebol itu ya, sampai keterima di hari kedua, hari ketiga gitu kan, bahkan juga hari keempat kalau operatornya nggak bagus gitu ya, seperti itu ya. Kenapa? Karena itu TDM sudah mengatur, tapi karena kapasitas penggunanya itu kan ya, penggunanya itu yang mengirim SMS itu puluhan juta ya, dan satu orang mengirim lebih dari satu SMS, ya bisa dibayangkan ya bagaimana antrian data di server itu ya. Nah, itulah di dalam teknologi wireless ini gitu kan, betul antrian data itu juga diatur menjadi time division multiple access juga ya, seperti itu. CDMA, nah terakhir CDMA ini yang kemarin kita bahas, itu juga bagus sekali ya CDMA ini kan. CDMA ini saudara-saudara memang lebih tepat digunakan untuk yang fixed station ya, bukan untuk mobile station ya, tapi mobile dalam lingkungan yang sangat terbatas ya, karena CDMA ini gitu kan lebih secure dibandingkan yang pertama dan kedua tadi itu, lebih secure. Tapi untuk masalah mobilitas ya kan masih kalah ya, mobilitasnya itu kalah dengan 1 dan 2 ya. Jadi CDMA ini bukan berarti tidak bagus ya kan, dia sangat bagus karena lebih secure dibandingkan yang pertama dan kedua. Hanya saja CDMA ini rawan gangguan ya, kenapa ya kan, karena kan dia betul satu frekuensi gitu kan di dekode berbeda-beda ya. Ini rawan interferensi, rawan gangguan ya, karena gelombang elektromagnetiknya itu pasti nggak stabil ya, jadi rawan dengan perubahan kodenya ya. Kodenya berubah nggak di-recognize sama dia, sehingga CDMA ini saudara-saudara lebih tepat digunakan yang untuk jumlah penggunanya sedikit ya, mobilitasnya rendah. Nah, itu cocok ya untuk CDMA ya. Tapi kalau sudah banyak gitu kan dan mobilitasnya tinggi gitu kan, berubah-ubah antar sel gitu kan, nah itu CDMA ini agak bermasalah di sini ya. Seperti itu. Belum lagi persaingan antar bisnis ya, yang kemarin dibahas oleh teman-teman Anda itu ya. Oke, ya. Ini bedanya saudara-saudara kan, teknologi akses ya antara tiga ini gitu kan, FDMA, TDMA dan CDMA ya. Seperti itu. Nanti ini saya share kepada Anda ya. Oke. Nah, saudara-saudara, itu dari penjelasan saya tadi itu gitu kan, bahwa yang paling penting adalah di dalam jaringan wireless ini adalah kita memahami gitu kan prinsip ya kan modulasi data ya. Jadi nanti yang akan kita ukur performasi dari jaringan wireless ini itu adalah kualitas datanya. Kualitas data dalam jaringan wireless ini sangat berbeda dengan kualitas jaringan secara kabel. Ya, kualitas datanya berbeda. Kenapa? Karena kualitas datanya ini gitu kan di dalam jaringan wireless depend on the electromagnetical propagation. Ya, sementara electromagnetical propagation ini gitu kan tergantung dari medium yang dilewati, udara. Ya, di udara itu ada apa saja? Di udara itu ada fenomena nggak karu-karuan. Ya, ada fading, ada difraksi, ada hamburan, ya ada interferensi, ada pantulan. Ya. Jadi kalau Anda nerima sinyal ini, saudara-saudara, Anda terima sinyal wifi tempat Anda masing-masing itu, Anda apakah direct ataukah ada pantulan, ataukah ada halangan dari sumber wireless ke HP Anda? Ada? Ada, Pak. Iya, ya betul.
ya ada, ya dari antena BTS ke rumah Anda itu nggak karu-karuan, lewati pohon, gitu kan? Ada burung lewat, gitu kan? Ya, ada hujan, ada petir, ya kan? Ada clouds, ada debu, ada macam-macam, gitu kan? Jadi gelombang elektromagnetik frekuensi karier sampai di rumah Anda, ya itu ada berbagai macam yang namanya gangguan. Nah, gangguan ini saudara-saudara, gangguan ini gitu kan mengakibatkan apa? Ya, sinyalnya naik turun, betul kan? Kekuatan sinyalnya, ya. Jadi kekuatan sinyalnya naik turun. Belum lagi kalau Anda gitu kan menggunakan HP sambil naik motor, apalagi juga naik mobil, naik kereta, itu udah lagi gitu kan naik turun, nggak karuan itu naik turunnya. Nah, naik turunnya si kekuatan sinyal ini saudara-saudara gitu kan, karena pengaruh gelombang elektromagnetik dari transmitter ke Anda. Ada namanya gangguan. Ya, nah itu ya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah ini berpengaruh kepada kualitas data yang dibawa oleh frekuensi karier tadi itu. Nah, apa gangguan datanya? Macam-macam ya. Penyebabnya adalah karena adanya perubahan gitu kan, perubahan karakteristik gelombang elektromagnetik dari transmitter ke receiver ya, yang sudah berubah ya. Apalagi dengan skema-skema tadi itu kan ada OFDM, ada TDMA, ada macam-macam ya. Itu mengakibatkan data digital tadi itu saudara-saudara tidak sempurna ya. Data digital itu tidak sempurna kotak ya, atau juga nol. Mana yang berubah tadi itu? Mana yang berubah? Ya, coba saya tunjukkan kepada Anda ya. Mana yang berubah datanya? Kelihatan ya? Data digital ini kan ideal. Ideal kalau itu ya kan tidak ada gangguan. Data digital kan seperti ini ya. Yang atas ini kan, merah ini kotak ya, 1 dan 0 ya. Waktu dimodulasi ya, sudah merambat dari transmitter ke receiver ya kan. Datanya seperti ini. Tapi apakah Anda yakin data itu seperti ini waktu diterima oleh perangkat kita? Yakin? Halo? Halo? Ya Pak. Apakah datanya sama dari transmitter ke receiver? Setelah merambat di udara dengan berbagai macam gangguan? Beda Pak. Beda. Berbeda. Nah, data yang nggak sama inilah ya yang mengakibatkan penurunan kualitas jaringan wireless. Ya. Jadi minggu depan akan saya bahas gitu kan, kenapa data ini berubah, ya, dan bagaimana bentuk-bentuk perubahan datanya ini, ya. Terus apa tekniknya di dalam wireless untuk mengantisipasi perubahan data ini, ya, seperti itu, ya. Itu ya saudara-saudara ya. Ya. Baik Pak. Oke, jadi kita pahami cara bertahap ya. Wireless ini gampang. Wireless itu kalau kita sudah menguasai jaringan komputer itu nggak ada masalah. Tapi prinsip menguasai ya karakteristik propagasi gelombang elektromagnetik yang penting ya, itu sangat penting ya, karena kualitas jaringan komputer kita itu tergantung di sini ya, tergantung dengan bentuk gelombang elektromagnetik ini waktu kita rancang kan merambat di atmosfer, di udara ya, dengan fenomena fading, interferensi, difraksi ya, ini yang harus kita paham agar apa? Agar jaringan wireless kita itu nanti optimal ya, optimal seperti itu ya. Seperti itu saudara-saudara pembahasan kita hari ini ya. Minggu depan kita lanjutkan ya kan, dan materi nanti aku saya share ya, materi-materi yang saya sebutkan tadi itu. Halo. Baik Pak. Ya Pak. Oke, cukup ya. Nanti kita lanjutkan diskusinya ya. Materinya saya share di LMS ya. Video juga, video kita ini ya. Siap Pak. Oke, terima kasih saudara-saudara atas waktu Anda ya kan. Silakan melanjutkan aktivitasnya ya. Dan insya Allah kan Unsia ini saudara-saudara akan betul seperti kemarin ya, menghadirkan teaching professor dari Korea ya. Anda pernah nonton? Lihat. Saya nonton Pak. Ya nonton ya, walaupun nggak ngerti-ngerti sedikit, udah ikuti dulu aja ya. Ya, insya Allah nanti akan saya hadirkan dengan orang Indonesia yang sudah menjadi profesor di negara luar ya, seperti itu ya. Tunggu ya, di bidang IT ya. Jadi Anda kuliah di Indonesia ini dapat lebih dibandingkan dengan
ya konvensional. Ya, semangat saudara-saudara ya. Saya senang dengan Anda semuanya ya. Usahakan aktif di LMS ya. Setiap postingan saya direspon, ya kan, diberikan pertanyaan boleh, diskusi boleh, kayak kemarin ya. Mana Asli ini? Asli Wijaya. Nggak masuk Asli. Ya, waduh. Saya pikir masuk. Ya udah, ya. Yang lain sama keluarganya Pak. Oh ya udah, oke, ya udah, ya. Oke, saudara-saudara, kita lanjutkan minggu depan, Vicon ya, minggu depan, dan materi ini akan saya unggah di LMS ya. Terima kasih, selamat berakhir pekan dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Recording stopped.